Pahami ini, pilih server, jadi nggak bingung. Bayangin, dengan mengerti apa itu server, kamu bisa tahu gimana sebuah website, aplikasi, atau bahkan game online bisa jalan 24 jam non-stop. Di video kali ini, aku bakal jelasin apa itu server, fungsi, jenis, dan cara memilihnya. Tapi, kalau kamu prefer membaca daripada menonton video, Jagon Hosting sudah pernah membahas apa itu server, fungsi, jenis, dan cara memilihnya melalui artikel di deskripsi atau melalui link berikut. Server adalah salah satu rangkaian perangkat penting di dalam sebuah jaringan. Secara umum, kegunaan server dalam jaringan komputer adalah mengelola dan melayani permintaan klien atau pengguna. Nggak cuma itu, ada beberapa fungsi dan jenis server lain yang perlu kamu kenali. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan layanan dan berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data atau informasi kepada klien atau pengguna lain melalui jaringan komputer. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari sebuah server. Penyimpanan data. Server biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada komputer biasa dan dapat digunakan untuk menyimpan data penting atau informasi yang diperlukan dalam bisnis. Pemrosesan data. Dalam hal ini, server digunakan sebagai mesin penghitung yang kuat dan terpusat yang dapat memproses data dengan cepat dan efisien. Menyediakan layanan. Server dapat diprogram untuk menjalankan aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan. Layanan ini biasanya dikelola dan diatur oleh administrator server. Pengelolaan jaringan. Server juga dapat digunakan untuk menjalankan perangkat lunak, keamanan, dan sistem backup yang dapat memastikan keamanan dan keandalan jaringan. Berbagi sumber daya. Dalam hal ini, pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya ini melalui jaringan tanpa harus membeli perangkat tersebut untuk setiap pengguna secara individual. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai jenis-jenis server beserta dengan fungsinya, di antaranya web server. Cara kerjanya, web server menerima kode sedemikian rupa dari browser dan mengirimkannya kembali dalam bentuk halaman web, di mana halaman web tersebut dikirim oleh web server dalam bentuk dokumen HTML dan CSS, lalu diproses oleh browser menjadi halaman yang menarik dan mudah dibaca. Mail server. Mail server dibagi menjadi dua kategori, yaitu mail server masuk dan mail server keluar. Mail server masuk terdiri atas POP3 dan IMAP. Umumnya, mail server berfungsi untuk bertukar pesan ke sesama user dengan beberapa langkah protokol mail dan file yang terdukung sesuai klien web yang digunakan. Fax server. Fax server adalah sistem server LAN yang memungkinkan beberapa pengguna komputer yang terhubung dengan LAN menerima atau mengirim sebuah pesan fax. Manfaat fax server lainnya antara lain, biaya operasional lebih murah karena tidak perlu adanya kertas fax sehingga hanya mencetak apa yang dibutuhkan saja. Cetakan fax konvensional mudah luntur dibandingkan fax server. Game server. Game server ini terdiri atas dua kategori, yaitu eksternal dan internal. Kategori game server eksternal yaitu penyimpanan data game yang disediakan langsung oleh developer game. Sedangkan untuk game server internal adalah penyimpanan sendiri melalui perangkat user. Proxy server. Proxy server ini berperan sebagai perantara antara pengguna dengan web server. Nah, setiap user yang mengakses jaringan internet tersebut akan melewati proxy server terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke web server. DNS server. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Fungsinya yaitu sebagai database server yang menyimpan alamat IP untuk sebuah hostname. Streaming media server. Streaming media server ini berguna menyediakan layanan untuk dapat memutar video secara langsung di situs website seperti Netflix, Viu, YouTube, dan sebagainya. Database server. Database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data dan juga menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Server ini terdiri dari 4 jenis, yaitu Relation Database, Object Database Flat, File Database, dan Relational Object Database. Fungsi database server adalah untuk memberikan user layanan big data yang teratur sehingga memudahkannya melakukan pencarian. FTP server. File Transfer Protocol atau FTP adalah sebuah protokol internet yang memberikan akses data server pada satu jaringan sehingga klien dapat meminta akses tukar-menukar file melalui server. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada klien dan pengunjung untuk mengakses transfer data yang tersimpan dalam server. Server memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasi bisnis online. Berikut adalah manfaat atau pentingnya menggunakan server buat bisnis online. Membantu menjaga keamanan data. Server membantu untuk mengamankan data dengan cara menyimpannya di lokasi yang terlindungi dan memiliki sistem keamanan yang canggih. Dengan demikian, dapat dengan tenang menjalankan bisnis online tanpa khawatir data diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mempercepat kinerja website.
Server memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat daripada komputer biasa. Pengalaman pengguna yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan minat pelanggan terhadap bisnis. Oleh karena itu, memiliki server yang dapat mempercepat kinerja situs web sangatlah penting. Menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar. Bisnis online yang sukses memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar untuk menyimpan berbagai jenis data, mulai dari catatan transaksi hingga arsip produk. Dengan adanya server, dapat menyimpan semua data bisnis secara teratur dan terorganisir, sehingga mudah untuk diakses dan dikelola. Memudahkan akses data dari jarak jauh. Dalam bisnis online, sering kali terdapat kebutuhan untuk mengakses data dari lokasi yang jauh. Server memungkinkan akses data dari lokasi yang jauh dengan cepat dan mudah. Meningkatkan kestabilan website. Server dapat meningkatkan kestabilan situs web. Dalam bisnis online, situs web yang down dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan pendapatan. Dengan adanya server, situs web akan lebih stabil dan dapat menangani jumlah traffic yang lebih besar. Memudahkan skalabilitas bisnis. Dengan adanya server, dapat dengan mudah menambahkan sumber daya yang dibutuhkan seperti kapasitas penyimpanan dan kecepatan prosesor. Hal ini memudahkan bisnis untuk berkembang seiring dengan permintaan dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa tips memilih server yang tepat. Cek kualitas performanya. Kamu harus memperhatikan spesifikasi server yang terletak di data center penyedia layanan, seperti teknologi yang digunakan, kecepatan prosesor, hard disk, kapasitas RAM, dan kecepatan jaringan. Memastikan harganya tidak menguras kantong. Selanjutnya, pastikan bahwa server yang akan kamu jadikan langganan tidak menguras kantong. Perhatikan fitur tambahan yang ditawarkan. Selain fitur utama dari server itu sendiri, kamu perlu mempertimbangkan fitur tambahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan server. Cek review pelanggan. Hal ini bukan termasuk ke dalam hal teknis, namun penting menjadi pertimbangan. Sebelum memutuskan ingin berlangganan server, sebaiknya pertimbangkan juga pendapat orang lain. Mulai dari blog hingga forum, kamu bisa menelusurinya guna mendapat ulasan mengenai penyedia layanan server. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu server hingga jenis-jenisnya. Sebagai pemilik website, tentu kamu harus bijak dalam memilih server yang sesuai ya. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam memahami seluk-beluk server ya sob. Kalau kamu prefer membaca daripada menonton video, Jargon Hosting sudah pernah membahas apa itu server, fungsi, jenis, dan cara memilihnya melalui artikel di deskripsi atau melalui link berikut. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen pakai nama domain website pribadi kamu, jangan lupa share ke kerabat terdekatmu, dan subscribe!